Sobat Miko, kembali lagi di Casual Podcast Visual. Kembali lagi dengan aku Cleo yang akan menemani kalian di episode kali ini. Nah, kali ini kita bakal bahas topik yang kayaknya relate banget nih buat kita yang suka mager tapi kayaknya masih pengen nih peduli sama lingkungan tapi bingung mau mulai dari mana. Nah, di episode kali ini kita bakal ulik dan cari tahu gimana sih caranya kita sebagai Gen Z yang dikenal dengan kemagerannya bisa berkontribusi untuk untuk lingkungan agar jadi lebih baik dengan cara yang paling praktis. Casual Podcast Visual. Tapi kali ini aku nggak sendiri loh guys, aku bareng sama narasumber hebat kita. Halo Kak Ratri. Halo. Kak Ratri, sebelumnya aku mau tanya nih, awal mula kakak ada dorongan atau inspirasi untuk diriin usaha Fretere ini gimana sih? Oke, jadi awalnya waktu aku masih kuliah, itu di tahun 2018. Yeah. Nah, waktu itu tuh mulai nih ada isu-isu tentang lingkungan yang lagi marak, terutama di internet. Kayak waktu itu tuh isunya adalah, tau gak sih yang penyu, terus dia tuh kena sedotan plastik di laut. Oh iya, tahu. Nah, waktu itu tuh isu itu tuh booming banget. Jadi orang-orang tuh kayak mulai sadar bahwa sampah kita itu tuh udah sampai ke laut ya. Jadi nggak cuman berhenti di daratan yang kita gunakan aja, tapi sampai ke bagian bumi lainnya yang sebenarnya kita tuh kan nggak ada ya di laut. Iya. Tapi kalau sampah kita tuh bisa sampai situ dan mengganggu makhluk hidup lain kayak gitu. Nah, dari situ aku mulai jadi kepo nih. Oh, ternyata apa yang kita lakukan di sehari-hari itu berdampak ya untuk hewan-hewan lain atau kayak makhluk hidup lain. Terus dari situ aku mulai cari cara nih kayak gimana sih caranya kita tuh bisa at least membantulah dalam masalah ini gitu. Dari POV aku waktu itu sebagai seorang mahasiswa. Oh iya. Nah, dari situ ya udah aku mulai cari-cari nih kenapa sih kok sampah tuh bisa sampai ke laut? Terus karena waktu itu tuh yang sampai ke laut kebetulan adalah sedotan plastik. Nah, aku cari cara gimana ya kita tuh bisa berkontribusi untuk mengurangi sampah sedotan plastik gitu. Waktu itu tuh cara yang aku temuin adalah pakai sedotan reusable namanya. Jadi sedotan reusable itu kayak sedotan plastik, tapi bahannya itu ada macam-macam. Ada dari stainless, ada dari bambu. Jadi sedotan itu bisa dipakai ulang sehingga nggak sekali buang nih kayak sedotan plastik. Nah, di situ aku belajar gimana sih caranya aku bisa pakai sedotan ini dengan istilahnya kayak konsisten. Terus habis itu sehari-hari karena waktu itu aku lagi kuliah juga. Jadi aku selalu bawa sedotan itu kemana-mana waktu aku jajan di kampus atau misalnya ke kantin makan siang gitu sih awalnya. Wah, keren banget ya Sobat Miko. Ini harus dicontoh nih yang kayak gini nih. Kalian juga harus ngelakuin dari hal-hal kecil yang bisa merubah dan berdampak besar di lingkungan. Ada gak sih Kak tantangan terbesar kakak waktu awal mula nerapin eco lifestyle itu? Mungkin tantangannya itu kayak di konsisten ya. Iya. Karena kan sebenarnya itu tuh nggak susah menurutku, tapi kayak hal baru gitu loh. Aku waktu dari kecil tuh kan kita nggak biasa ya untuk bawa sedotan sendiri kemana-mana, istilahnya kayak gitu. Jadi waktu awal-awal aku nyobain itu tuh paling susah di konsistensinya. Kayak kadang aku lupa atau mungkin di tempat aku istilah kayak makan, misalnya kayak aku udah bilang, Mas, Mbak nggak usah pakai sedotan ya minumannya. Nah, karena mereka juga nggak biasa nih sebagai pelaku usaha, jadi Tetap kadang mereka tetap dikasih. dikasih. Jadi yang susah tuh untuk melatih habitnya itu sih. Cuman karena ya namanya belajar, jadi menurut aku ada kekurangan atau misalnya kayak aku kurang maksimal atau mungkin kadang aku lupa, itu wajar banget dan nggak apa-apa gitu sih. Ada gak sih kakak kayak rasa terpaksa gitu waktu ngelakuin hal-hal itu? Sebenarnya kalau terpaksa tuh enggak, soalnya kebetulan aku mulainya tuh juga karena aku sendiri pengen, kayak aku lihat isunya terus kayak aku jadi kepengen gitu kan. Jadi bukan karena disuruh orang atau mungkin kayak dipaksa oleh peraturan atau apapun. Jadi kalau untuk rasa terpaksa sih nggak ada. Nggak ada ya berarti? Berarti langsung pure dari keinginan kakak sendiri untuk konsisten ngelakuin itu berarti? Oke. Kalau kakak merhatiin anak-anak zaman sekarang nih, mereka bisa nggak sih nerapin hal-hal kecil untuk kayak memulai eco lifestyle gitu? Oke.
Menurutku tuh bisa banget ya, karena kan setelah tadi aku belajar tentang eco-friendly, terus juga aku menerapkan ke diri sendiri, akhirnya di 2018 itu aku memutuskan untuk buka bisnis sama partnerku, namanya Oh Tiffany. Jadi ya, kita buka Fairter ini, oke. seperti yang kalian udah tahu. Nah, di Fairter itu kebetulan kita tuh memang ambil target marketnya tuh anak muda. Anak muda, Karena oke. kita sendiri itu menemukan bahwa sebenarnya gampang banget loh untuk mengajak anak muda untuk peduli lingkungan, terus juga untuk belajar tentang eco-friendly. Karena mereka itu sangat apa ya, kayak ingin tahu, Ya, terus excited gitu ya. excited, terus sangat peduli juga. Dan mereka itu tuh sangat terbuka sama informasi. Iya. Mungkin kalau misalnya kayak generasi yang udah mungkin kayak late boomer atau yang lebih tua lagi kan mereka tuh nggak terlalu terbuka sama internet dan lain sebagainya. Sedangkan anak muda kan kita sehari-hari banget ya nih Iya, di internet. benar-benar. Jadi mereka tuh lebih mudah untuk menerima informasi dan dari kecil tuh mungkin mereka udah emang di apa ya istilahnya kayak terpapar gitu sama Iya. eco-friendly tentang ramah lingkungan dan lain sebagainya. Jadi menurut aku tuh selama jalan bisnis ini aku tuh ngeliat banget bahwa anak muda tuh mau loh untuk diajak bergerak. Terus juga mereka tuh bukan hanya bergerak untuk diri sendiri tapi juga bisa menginspirasi teman-teman di sekitarnya. Bener Jadi, banget sih. jadi misalnya mereka tahu Fairter nih terus mencoba untuk belajar ramah lingkungan tuh nggak cuma sendirian tapi juga ngajakin teman-temannya kayak gitu. Oke. Nah, kakak tuh merhatiin gak sih gadget-gadget zaman sekarang itu kayak yang ada nggak mereka keinginan untuk peduli gitu sama lingkungan? Ada banget sih. Jadi tadi itu yang udah aku jelasin kan target marketnya Verla tuh emang anak muda. Iya. Nah, jadi kita tuh beneran lihat bahwa anak-anak muda itu tuh mau untuk belajar ramah lingkungan. Walaupun kayaknya sih ya di luaran sana tuh istilahnya kayak pamornya atau kayak populernya atau skeptikalnya tuh orang kayak mikir emang mau ya anak muda untuk repot-repot ramah lingkungan atau Iya gimana sih. kayak negatif thinkingnya gitu lah. Bener. Tapi selama aku jalan bisnis ini tuh malah aku ngeliat fakta tuh sebaliknya. Jadi malah mostly anak muda tuh yang mau tergerak, terus juga mau belajar. Dan juga kan di Fairtar ini tuh ada banyak banget kegiatan tentang ramah lingkungan ya. Dan mostly tuh yang ikutin juga anak-anak muda. Jadi mereka antusias banget sih tentang ramah lingkungan ini. Oke. Kalau menurut kakak, gimana cara bangun gitu semangat anak muda zaman sekarang biar kayak tergerak tuh untuk kayak mengikuti kayak gaya eco lifestyle ini? Oke, kalau di Fairtar tuh biasanya kita strateginya adalah pakai cara yang nggak menggurui gitu. Jadi kalau misalnya kita nih ya sebagai anak muda, kita tuh kalau diceramahin terus kayak dimarahin atau apa ya istilahnya disuruh tapi pakai kata-kata negatif atau fakta-fakta negatif tuh kita males gak sih kayak jadi males untuk pengen tahu gitu. Nah, Iya. maka dari itu Fairtar tuh selalu nerapin kita untuk gimana ya caranya ngajak anak muda untuk ramah lingkungan tapi dengan cara yang menyenangkan. Kayak misalnya kita kalau misalnya di platform sosial media itu nge-share info-info tentang ramah lingkungan tapi yang menarik bagi anak muda. Jadi dikemas sedemikian rupa supaya mereka itu nggak kayak takut atau nggak malah jadi kesel dan lain sebagainya gitu sih. Berarti kayak buat workshop juga gitu, Betul, kayak bikin salah satunya lilin workshop. Betul. kayak tadi. Kayak tadi yang kamu lihat kan ada workshop lilin Iya. di sini. Nah, sebenarnya kan orang tuh mungkin kalau misalnya ngomongin ramah lingkungan ngehnya kayak cuma tentang sampah dan lain sebagainya. Iya, Tapi benar-benar. sebenarnya ramah lingkungan tuh ada di semua aspek di kehidupan. Kayak tadi aja contohnya lilin. Mungkin kalian tuh belum tahu kalau ternyata lilin tuh nggak semuanya ramah lingkungan. Iya. Jadi ada lilin-lilin yang emang nggak ramah lingkungan dan di Fairtar tuh kita bikin workshop untuk mengedukasi kalau sebatas lilin aja tuh sebenarnya ada loh alternatif yang lebih ramah lingkungan gitu. Ada contoh lain gak sih kak selain kayak workshop yang buat lilin gitu? Contohnya tuh workshop lain tuh kita ngadain eco-friendly flower arrangement. Jadi merangkai bunga tapi versi ramah lingkungan. Kan Gimana itu tuh? orang nggak nyadar juga kan. Biasanya tuh kita apalagi mahasiswa tuh deket banget ya sama kayak ngasih buket ke teman atau pas wisuda. Nah buket-buket itu tuh sebenarnya banyak banget sampahnya. Dari kayak wrappingnya. Iya, itu bener kan sih. kertas tapi ada lapisan plastiknya. Ujung-ujungnya nanti dibuang gitu kan. Betul. Terus juga apa ya istilahnya sesederhana dari cara nempel bunganya aja kan pakai selotip plastik. Terus ada itu di florist tuh yang namanya floral foam. Jadi floral foam tuh kayak gabus warna Iya, hijau. khusus untuk kayak naruh bunganya itu kan. Nah Iya. itu tuh bahaya banget karena dia tuh butiran-butiran kecil mikroplastik yang kalau misalnya larut atau kayak kebuang ke alam tuh ya dia bakal kemana-mana gitu, nggak bakal bisa terurai. Jadi di Fairtar tuh kita kerjasama sama yang namanya Sporadis, dia itu florist tapi ramah lingkungan. Untuk ngajarin ke anak-anak muda juga gimana sih caranya kita bisa merangkai bunga tapi mengurangi sampah atau yang lebih ramah lingkungan. Misalnya kayak
kita nggak pakai floral foam, nggak pakai selotip plastik, kita ganti jadi kayak namanya kawat ayam. Terus ada juga pakai tali goni, terus wrappingnya juga kita pakai kertas daur ulang, kain daur ulang, kayak gitu-gitu sih. Oke. Kalau menurut kakak, gimana sih cara ngajak Gen Z nih, biar mereka tuh kayak tergerak gitu kan, kayak yang tergerak untuk kayak melakukan hal kecil dulu deh, kayak buat kayak hal-hal sederhana gitu, biar mereka mau gitu ikut lifestyle gini kan. Sekarang kayak banyak banget kan yang udah kayak mulai pakai tumbler. Cuman kayak yang mereka tuh pakai tumbler kayak buat ajang gengsi aja gitu loh, bukan yang kayak apa ya, mereka emang mau gitu, karena kayak cuman botol aku mahal nih, aku pamerin ke teman aku kayak gitu. Sebenarnya menurutku tuh tren itu tuh nggak salah juga ya, karena dengan adanya tren kita tuh bisa mencapai pasar yang lebih luas. Kayak kalau itu tuh booming kan banyak banget kan orang yang jadinya tahu, nah dan jadi pakai juga. Tapi di sisi lain kita juga harus ngingetin nih ke orang-orang kalau sebenarnya mau ramah lingkungan dengan pakai tumbler tuh kita nggak harus loh beli yang baru, kayak malah jadinya kan konsumerisme kan. Iya betul. Sebenarnya nggak apa-apa juga kalau kita beli tumbler yang lucu bikin kita jadi semangat, tapi mungkin nextnya tuh konsistensinya nih, jangan sampai misalnya trennya udah habis terus ya udah gitu ya. Udah gitu. Jadi menurutku tren itu bagus untuk jadi pemantik supaya kita mengawali gaya hidup ramah lingkungan. Tapi dibarengi dengan seiring berjalannya waktu kita juga nyari tahu yang benar, terus nyari info yang lebih apa ya istilahnya kayak lebih detail lagi, terus apalagi ya yang bisa aku lakuin untuk lingkungan gitu. Masa 2 tahun ramah lingkungan cuma pakai tumbler doang, padahal kan ramah lingkungan ada banyak banget ya. Banyak Jadi faktor. yang penting menurut aku tuh adalah progresnya sih, walaupun dari hal-hal yang paling kecil gitu. Kalau menurut kakak nih, waktu kakak mulai awal bangun bisnis ini, itu ada nggak sih kayak orang yang ngeritik atau kayak nggak suka gitu sama inovasi yang kakak buat ini? Sebenarnya kalau ngeritik itu tuh lebih mereka kayak skeptik gitu loh. Apa ya namanya kalau bukan ngeritik sih, kayak pesimis gitu. Kayak ngapain sih kamu bikin toko ramah lingkungan? Emangnya ada yang mau ya belanja pakai wadah sendiri? Atau kayak emangnya ada yang mau ya anak muda belajar ramah lingkungan? Kan itu ribet gini-gini segala macam. Jadi lebih ke kayak pesimis gitu. Kalau misalnya Verter tuh mungkin bisa mengajak anak-anak muda seperti yang kita cita-citakan gitu, lebih ke pesimis. Tapi aku sendiri yang jalanin malah ngelihatnya kayak berbeda gitu loh, dengan orang-orang yang mungkin kayak apa ya istilahnya, orang-orang yang underestimate gitu, padahal sebenarnya setelah aku jalanin tuh malah kebalikannya. Jadi banyak banget anak muda yang tertarik ke sini gitu kan. Tertarik ke sini. Terus baik juga mahasiswa-mahasiswa kayak kalian gitu yang mungkin ke sini nggak belanja atau apa, tapi malah cari ilmu, kayak ngulik, wawancara. Terus Verter tuh sering juga dijadiin kayak topik skripsi, topik tesis, penelitian. Bahkan ada juga anak muda dari desain produk isi yang kesini untuk dia kayak pengen bikin produk ramah lingkungan sendiri dan dia cari tahu di sini gitu. Jadi apa yang diomongin orang-orang tuh karena mungkin mereka kayak belum tahu dan belum ngalamin sendiri. Jadi kenyataannya sih nggak seperti yang diomongin orang-orang sih. Di sini malah aku kayak optimis banget gitu ngelihatnya. Menurut kakak gimana sih tanggapan kakak? Kan sekarang udah kayak banyak kayak brand coffee shop atau tempat kayak ya belanja gitu yang kayak udah ngeluarin kayak paper bag, jadi kayak yang plastikless gitu. Nah tapi itu kayak sering kali tuh kita tuh kayak lupa gitu dan tetap kayak pakai plastik. Menurut kakak tanggapannya kakak tuh gimana? Menurutku itu tuh wajar ya, karena kita baru shifting nih dari yang awalnya tuh kita nggak ada yang peduli sama sekali tentang ramah lingkungan, terus tiba-tiba kita jadi peduli nih tentang ramah lingkungan. Jadi sesuatu yang baru terjadi tuh wajar banget untuk kita melakukannya dengan nggak perfect. Kayak misalnya mungkin pelaku bisnis tuh udah berusaha nih mengganti plastik dengan mungkin paper bag atau shopping bag. Terus kita sebagai customer juga lagi berusaha berubah nih dengan yang awalnya kita nggak pernah bawa tas belanja jadi bawa tas belanja. Jadi bawa tas belanja gitu kan. Jadi menurutku di masa peralihan ini tuh wajar banget untuk dilakukan secara nggak sempurna. Tapi jangan jadi lalai juga, kayak mungkin dari pihak pelaku bisnis, menurut aku ya kalian memang harus niat gitu loh untuk mau berubah. Jangan cuman karena regulasi aja, atau jangan cuman karena ini lagi ngetren dan lain sebagainya. Tapi benar-benar dipikirin gimana ya caranya biar efektif nih mengganti ke mungkin shopping bag dan lain sebagainya. Mungkin kayak bisa dengan kayak selalu di reminder nih ke customer-customernya untuk bawa shopping bag lagi atau gimana. Jadi nggak cuman nyediain aja tapi juga mengedukasi, itu menurutku penting banget sih. Berarti kuncinya tadi satu ya, konsisten. Betul.
Nah, gimana sih menurut kakak gimana sih Gen Z bisa merubah pola konsumsi ramah lingkungan tanpa tanpa merasa mereka tuh terbebani gitu kan? Oke. Sebenarnya menurutku ramah lingkungan tuh adalah kalau kamu tuh malah mengurangi konsumerisme. Oke. Jadi misalnya kayak sesimpel tadi tumbler. Iya. Kita kan bisa bawa tumbler tuh kita jadi kayak nggak beli minuman dengan botol plastik Benar, dan lain benar. sebagainya. Terus tapi mungkin gara-gara tumbler lucu ngetren jadi kesana kayak harus beli Harus gitu beli kan. gitu ya, harus punya nih. Gitu. Betul, padahal pakai tumbler yang ada di rumah sendiri tuh malah nggak bisa apa-apa. gitu. Bisa, bahkan kayak siapa sih yang nggak punya tumbler di rumah gitu Iya, loh. benar, Pasti kan at least adalah 1-2 gitu. Terus juga misalnya kayak trend fast fashion nih Iya, atau fast sustainable fashion. Kita tuh bisa loh nggak perlu sih sebenarnya untuk beli baru barang walaupun itu sustainable fashion. Kayak Oke. kita dengan pakai baju yang kita udah punya aja, itu tuh kita udah ikut mengamalkan sustainable fashion. Jadi mungkin itu tadi sekali lagi menurut aku balik lagi kita tuh cari tahu sebenarnya maksudnya dari ramah lingkungan itu apa sih gitu. Jangan sampai kita kayak salah gitu mengartikan kayak dengan mau ramah lingkungan kita harus beli semuanya yang baru atau kayak butuh ini baru itu baru. Nah enggak sih, menurutku yang paling benar dan yang paling gampang untuk dilakukan juga dengan kita lihat dulu apa yang kita punya dan apa yang kita bisa pakai gitu. Oke. Kalau dari keluarga kakak atau teman-teman terdekat kakak nih setelah ngelihat kakak melakukan banyak inovasi dan perubahan buat beralih ke eco lifestyle nih, tanggapan mereka tuh gimana? Mereka seneng banget sih, kayak bahkan waktu dulu aku belajar pakai sedotan stainless tuh yang Oke. awal-awal tadi tuh banyak banget teman-temanku yang di kampus terus di sekitarku karena kan sering makan bareng dan lain sebagainya, lihat aku tuh mereka jadi ikutan juga. Jadi banyak banget teman-teman yang jadi ikutan mau belajar juga simply karena aku ngelakuin dan mereka kepo gitu. Mungkin sebelum aku ngelakuin di sekitarnya tuh cuman gak ada contohnya aja, padahal Iya. sebenarnya mereka mau kayak gitu sih. Jadi tanggapan orang sekitar, keluarga itu tuh sangat support dan bahkan mereka juga ikut belajar. Oke, berarti suportif banget ya. Oke. Kalau menurut kakak berapa besar sih peran media sosial nih untuk kayak bikin Gen Z tergerak gitu biar kayak ikut eco lifestyle gini? Menurutku besar banget ya. Jadi kayak selama Fairter berdiri juga tuh karena aku sama partnerku kan kita bikin bisnis tuh sendiri gitu ya. Jadi Iya. mungkin nggak ada investor atau mungkin modal yang besar. Nah kita tuh sangat memakai atau memanfaatkan media sosial karena itu tuh gratis kan. Iya benar. Dan sekarang juga banyak banget media sosial yang algoritmanya itu mendukung kita untuk semakin menyebarluaskan pesan-pesan positif. Kayak misalnya aku kan sekarang pakai TikTok juga. Oke. Nah di TikTok itu kan yang bisa lihat konten-konten Versa kan nggak cuma orang yang follow, ada FYP jadi banyak. Nah gara-gara itu kita sebagai orang yang ingin mengedukasi tentang ramah lingkungan jadi dimudahkan karena kita nggak usah kemana-mana, bahkan kita dari HP aja tuh bisa mengedukasi masyarakat luas. Oke. Terus juga sekarang kan mulai banyak konten-konten creator yang mengedukasi tentang ramah lingkungan juga kan di sosial media. Jadi menurutku sosmed itu sangat efektif sih. Oke. Kakak ada nggak kayak kata-kata untuk anak-anak di luar sana biar kayak tergerak ini? Oke, jadi menurut aku kita sebagai generasi muda itu penting banget ya untuk belajar tentang ramah lingkungan. Sebenarnya nggak cuma untuk lingkungannya, tapi kalau misalnya kita ngamalin ramah lingkungan tuh kita bakal ngerasain manfaatnya ke diri kita sendiri. Bisa dimulai dengan hal yang paling mudah yang kalian bisa lakuin. Mungkin yang nggak usah beli sesuatu atau kalian nggak harus mikir lah ngelakuinnya, kayak misalnya ngabisin makanan biar nggak food waste atau pakai baju-baju lama yang kita udah punya. Bawa shopping bag, bawa tumbler, sesimpel itu kalau dilakukan secara konsisten menurutku pasti ada banget dampaknya. Oke. Seru banget ya Sobat Miko, kita bisa ngobrol-ngobrol bareng Kak Ratri untuk membahas tentang eco lifestyle. Gimana sih cara Gen Z untuk kayak berkontribusi peduli dengan lingkungan dengan cara yang paling kecil dan minimalis nih. Dan salah satunya tadi ada kita bawa tumbler, kita bawa tote bag kemana-mana, dan lain sebagainya. Terima kasih Kak Ratri udah mau ditanya-tanya nih sama kita. Tadi jawabannya juga keren-keren banget. Makasih juga. Oke. Jangan lupa saksikan Casual Podcast Visual di YouTube BEM STMM Yogyakarta. Dadah!